Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okta Fajriansyah dari kelas Pendidikan Biologi 3, NIM 1930207081, ingin memaparkan materi di UAS Taksonomi Tumbuhan Tak Berpembuluh. Materi saya yaitu Bryophyta atau lumut. Lumut hati atau hepatise. Hepatise atau disebut dengan lumut hati merupakan suatu tumbuhan yang bertalus dan memiliki bentuk tubuh yang berupa lembaran pipi serta berlobus. Hepatichopsida ini tidak memiliki bunga, namun dapat memproduksi spora yang dihasilkan dalam bentuk kapsul kecil. Tumbuhan ini diperkirakan sebagai tanaman pertama yang mengalami proses transisi dari laut menuju ke darat. Bahkan, tumbuhan yang termasuk ke dalam keluarga Hepatophyta ini terdiri dari kurang lebih 8.500 spesies yang dapat dijumpai di seluruh dunia, mulai dari Atlantik hingga ke tropis. Ciri-ciri hepatise: yang pertama, memiliki bentuk tubuh yang berupa lembaran seperti bentuk sebuah hati dan memiliki banyak lekukannya. Yang kedua, tumbuhan ini memiliki struktur tubuh yang meliputi akar, batang, dan juga daun. Lumut hati memiliki dua cara untuk bereproduksi, yaitu dengan cara aseksual dan seksual. Tumbuhan ini memiliki alat reproduksi yang berbentuk seperti sebuah payung. Dapat melakukan sebuah proses fotosintesis untuk dapat menghasilkan sumber makanannya sendiri atau autotrof. Dan yang terakhir, umumnya dapat tumbuh dan menempel di bebatuan dan pepohonan. Klasifikasi lumut hati atau hepatise. Klasifikasi lumut hati terdiri dari 4 ordo, yaitu Ordo Mechantialis, Ordo Sphaerocarpales, Ordo Jungermanniales, Ordo Calobriales. Contoh jenis lumut hati. Klasifikasi Rebolia hemisphaerica, Kingdom Plantae atau plants, divisi Bryophyta atau Moses, subdivisi Hepatise, kelas Hepatichopsida atau True Moses, order Merchantiales, family Aetoniaceae, genus Rebolia, spesies Rebolia hemisphaerica. Selanjutnya, klasifikasi Merchantia Pelaceae, Kingdom Plantae atau plant, divisi Bryophyta atau Moses, subdivisi Hepatise, kelas Hepatichopsida, True Moses, order Merchantiales, family Merchantiaceae, genus Merchantia, spesies Merchantia Polaceae. Terakhir, klasifikasi Merchantia sp, Kingdom Plantae atau plants, divisi Bryophyta, Moses, subdivisi Hepatise, subdivisi juga sekali lagi Hepatise, kelas Hepatichopsida atau True Moses, spesies Merchantia olimorpha, order Merchantiales, family Merchantiaceae, genus Merchantia, spesies Merchantia olimorpha. Siklus hidup atau pergiliran tumbuhan lumut. Di dalam siklus hidupnya, kelompok tumbuhan lumut mempunyai dua generasi, yaitu generasi gametofit dan generasi sporofit. Generasi gametofit meliputi rhizoid, batang dan daun. Pada bagian ujung batang biasanya akan dihasilkan archegonium atau alat perkembangan betina dan ateridium atau alat perkembangbiakan jantan. Apabila telah terjadi pembuahan, maka terbentuklah zigot yang akan membelah dan kemudian berkembang membentuk seta kapsul atau peristome, annulus, operculum, dan saliptra yang sering disebut sebagai generasi sporofit.
Di dalam kapsul, sel-sel induk spora atau sporosit berpisah secara meiosis, yaitu umumnya berasal dari tetrat spora haploid. Setelah matang, spora akan dilepaskan dari kapsul atau sporangium dan tersebar dengan bantuan angin. Spora yang jatuh pada media atau substrat yang cocok akan mengalami perkecambahan, sehingga membentuk struktur yang disebut protonema. Protonema lumut akan berdiferensiasi menjadi kloronema atau sel-sel dengan banyak kloroplas dan dinding transversus. Kaulonema atau sel-sel dengan kloroplas berbentuk jarum dan dinding transversal miring. Dan rizoid atau sel-sel coklat tanpa kloroplas dan dinding melintang miring. Struktur sporofit hepatise. Struktur sporofit atau sporogonium atau badan penghasil spora. Saprofit tubuh lumut terdiri dari vaginula, seta, apofisis, kaliptra, kolumella. Sporofit tumbuh pada gametofit. Gametofit menyerupai daun. Gametofit berbentuk seperti daun dan di bagian bawahnya terdapat rizoid yang berfungsi seperti akar jika sporofit tidak memproduksi spora. Gametofit akan membentuk antheridium dan archegonium untuk melakukan reproduksi seksual. Sporofit pada lumut tidak memiliki akses langsung dengan permukaan tanah. Spora yang dihasilkan mempunyai selubung berkutin sebagai upaya menghindari kekeringan. Gamet jantan pada lumut berupa sperma dengan 2 flagela. Untuk menuju sel telur, sperma ini berenang dalam air. Oleh karena itu, untuk reproduksi seksualnya, lumut selalu membutuhkan air. Reproduksi hepatise, yang pertama secara aseksual bisa menggunakan spora dan tunas. Yang kedua, secara seksual, yaitu contohnya marchanti. Antheridium terlihat di permukaan atas, bentuknya mirip seperti cakram. Dasar bunga betina sedikit melebar dan berbentuk payung, dengan cuping membentuk jari yang berjumlah 9. Archegonium tumbuh di alur-alur di antara cuping-cuping dengan leher sedikit menekuk ke bawah. Antheridium akan merekah dan mengeluarkan sperma mengarah ke archegonium. Generasi sporofit dari telur yang sudah dibuahi zigot, lalu zigot membelah dan membentuk embrio atau bentuk bola. Bagian pangkal dari embrio memiliki bentuk masuk ke jaringan reseptakel. Manfaat atau peran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu lumut sebagai pendukung kehidupan organisme lain. Yang kedua, lumut sebagai bahan obat, antibiotik, antimikrobah, dan penahan rasa sakit. Yang ketiga, lumut sebagai tumbuhan pioner. Yang keempat, lumut sebagai penyeimbang ekosistem. Dan yang terakhir, lumut sebagai bioindikator alami. Bisa dilihat ini referensi dari makalah PPT saya. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.